sebelum koran dikirim ke rumah Rarity. Mungkin dia tidak akan baca artikelnya. Aku yakin Rarity akan baca ulasan butik barunya di Manhattan. Aku masih tidak percaya kita katakan semua yang terjadi pada reporter itu. Semoga saja tidak berakhir dengan artikel bagaimana teman-temannya hampir mengacaukan acara pembukaannya. Aku rasa kalian semua berlebihan. Rarity itu teman kita. Jadi kalian tenang saja, dia pasti mengerti. Dari tadi aku sudah menunggu kalian semua datang. Kita bisa baca semua ulasannya bersama-sama. Aku punya ide. Bagaimana kalau kita tidak membacanya? Maksudnya, sebelum kau baca, mungkin kami harus memberitahumu soal... Tidak sayang. Kumohon, jangan bocorkan. Tapi... Jangan bocorkan! Poni kecilku, poni kecilku. Poni kecilku. Apa makna persahabatan? Kini ku tahu sejak berteman. Petualangan, keikhlasan, setia dan tabah, berbuat baik, mudah sahaja, magis membuat sempurna. Ini poni kecilku, kalian adalah sahabatku. Sekarang, apa semuanya siap mendengar ulasan yang menjelaskan detail bagaimana kontribusi kalian sampai acara pembukaan Rarity untukmu ini sukses? Banyak poni mencoba bergabung dengan tren busana yang saat ini ada di kawasan butik elit yang terkenal di Manhattan, yaitu Saddle Row. Beberapa mengatakan ini pencapaian tertinggi dalam busana equestria dan belum pernah ada reporter yang diberikan begitu banyak akses di balik layar hingga saat ini. Andai aku tidak banyak bicara. Oh iya, yang ini ya. Aku duduk bersama. Oh iya, Rarity dan teman-temannya setelah pembukaan untuk mendapatkan informasi spesial dan sungguh mengejutkan. Oke, nak. Kau sukses membuka toko di Manhattan dan itu tidak gampang. Banyak poni yang ingin tahu bagaimana rasanya. Ini yang akan terjadi. Aku akan mewawancarai kau dan teman-temanmu untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas secara cerita bukan gambar sungguhan. Ada pertanyaan? Ya, aku ingin tahu. Ayo kita mulai. Nona Rarity, kau punya toko di sepanjang Equestria. Tapi ini pertama kalinya aku mencoba membuka toko di kota besar. Apa yang membuatmu berpikir kalau kau bisa? Ya, bukan di sepanjang Equestria. Aku cuma punya 2 butik lagi. Satu di kota asalku Ponyville dan satu lagi di Canterlot. Tapi saat memutuskan membuka butik, aku benar-benar yakin. Ya, bisa dibilang kalau aku boleh memilih, aku tidak akan melakukannya lagi. Ya, memang itu bukan pesta terhebat. Pesta yang kacau, entahlah seperti bencana. Setelah berbagai pencapaian, kurasa sekali-sekali setiap poni bisa mengacau sedikit, kan? Tunggu, apa kau menulis ini? Ini tidak berjalan seperti bayanganku, tapi awalnya berjalan cukup baik. Selamat datang di Saddle Row. Sepanjang jalan dipenuhi butik paling hebat di seluruh Equestria. Kalau benar ini adalah blok toko fashion, di mana emporium toko diskon Stinky Bottom. Kurasa dia tidak lolos. Oh, ini dia. Rarity, untukmu. Rarity, ini hebat. Tapi kau yakin siap untuk acara pembukaan malam ini? Acha! Tidak perlu hiraukan, persiapan yang sedikit kacau. Koleksi pakaianku akan segera sampai, lalu bagian penjualanku dan dengan sedikit bebenah, kita akan siap untuk acara pembukaan malam ini. Rarity, senang bertemu denganmu. Tokomu pasti akan jadi tempat yang hebat sepertinya. Tuan Stripes, pemilik gedung, dia tuan tanah yang menyenangkan. Oh, walaupun dia kadang bisa sedikit memaksa. Oke, setiap saat. Kau sudah kenal putriku? Dia ini kesayanganku, juga kesukaanku. Biarkan dia bekerja denganmu. Itu, aku sedikit sibuk menyiapkan acara malam pembukaan seperti yang kau lihat.
Cuma ada dua hal yang lebih kusukai dari bersikap memaksa. Satu, putriku. Yang lainnya, koleksi miniatur furniture dan aku rela menjual seluruh koleksi furniture mini itu demi kebahagiaan putriku. Kau mengerti? Maaf, tapi kurasa itu tidak mungkin. Biar ku jelaskan dengan cara lain. Rekrut dia atau akan kunaikkan biaya sewa lebih dari kemampuanmu. Selamat bergabung. Ide pertama, daripada pakaian, kita jual gigi bersinar dalam gelap. Seperti ini. Tapi mereka bersinar dalam gelap. Astaga, ide yang sangat bagus. Gigi bersinar dalam gelap. Apa yang dia pikirkan? Flattershy, bantuanmu diperlukan di gudang barang. Halo. Tapi apa yang mereka lakukan di sini? Smokey terlalu berisik saat makan sampah. Jadi Ibu Softbed menyuruh mereka keluar dari tong sampah. Smokey Junior menemukan rumah bagus di belakang gedung. Tapi Tuan Black menghancurkannya, jadi sementara mereka berkemah di belakang sampai temukan tempat tinggal yang baru. Tidak. Aku tidak mau ada keluarga rakun bau tinggal di butikku ini. Kalian dengar itu? Ternyata ada klub Istana Pesta Poni di atas. Ternyata ada klub Istana Pesta Poni di atas. Maaf, bisa minta dia kecilkan suaranya? Apa bisa minta dia kecilkan suaranya sedikit? Kecilkan suaranya, aku mohon. Oh, aku mohon. Anak muda zaman sekarang mendengar musik terlalu kencang. Aku tahu itu membuat aku terdengar seperti wanita cerewet, tapi ini bisnis. Seandainya saja kita bisa bersenang-senang seperti mereka. Ya, menyapu juga bisa menyenangkan. Sapu, 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 sapu. Sapu, 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 sapu. Cuma Twilight yang bisa membuat lagu tentang menyapu. Maksudku, itu payah sekali. Ya, lagunya bahkan tidak asik. Tidak? Sapu, 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 sapu. Sapu, 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 sapu. Sepertinya DJ Pontri tinggal di lantai atas Istana Pesta. Tapi pihak keamanan tidak izinkan aku bicara dengannya. Bah, demi Celestia, apapun itu. Kau tahu rata-rata toko punya bel saat pintu terbuka? Kupikir kita harus punya sesuatu yang lebih piksas. Jadi, kupasang salah satu klakson antik ayah. Kita harus lakukan sesuatu soal itu. Setelah aku cari cara untuk mematikan musik itu. Setelah aku menyelesaikan desain untuk pajangan jendela. Tunggu, apa ini pengiriman barangku dari Ponyville? Ini sangat tidak terorganisir. Astaga! Oh, Nona Pomel, aku senang bertemu denganmu. Sekarang, sebagai bagian penjualan Rarity untukmu, aku tidak mau menambah tanggung jawabmu. Tapi tampaknya masih banyak yang harus kita lakukan sebelum acara malam ini. Sebenarnya aku tidak bisa kerja malam ini. Oh, kenapa tidak? Cepat sembuh, sayang. Kami akan coba menyelesaikannya tanpamu. Dan kami akan coba menyelesaikan gigi bersinar dan klakson mobil dan baju-baju yang tidak rapi dan musik yang berisik. Apa yang harus kulakukan? Ya, membuka toko di Manhattan itu hal yang besar. Wajar kalau Rarity sedikit stres, persiapannya tidak berjalan lancar. Tapi aku rasa dia bisa menanganinya dengan baik. Impianku hancur, hancur, hancur.
tahu semua berjalan tidak begitu lancar. Tapi kita pernah bereskan hal seperti ini sebelumnya kalau kita bekerja sama. Aku hargai tawarannya, tapi ini Manhattan. Untuk berhasil di tren busana, semuanya harus sempurna. Lokasi yang sempurna, pakaian yang sempurna, pembukaan yang sempurna. Mungkin kita harus undur. Undur? Sayang, malam ini malam terakhir dari musim gugur. Kalau kita tidak buka, malam ini tidak akan... Sempurna. Ya, aku tahu harus bagaimana. Aku cuma butuh orang sepertiku. Oh, andai aku bisa menggandakan diriku. Iya, menggandakan dirimu terdengar bagus, tapi sebelum kau sadari kau mengunci dirimu bersama 50 Pinkie Pie mengawasi cat kering. Kita bisa lakukan ini dan semuanya tetap sesuai visimu. Kau melakukan itu? Fluttershy, kau mengatasi para rakun bau untukku? Tentu saja. Serahkan plate straps padaku. Aku akan menanganinya dan ide bagusnya. Dan aku bisa ke atas ikut pesta tanpa henti itu bersenang-senang makan kue dan menembak meriam pesta lalu. Dan membuat mereka pelankan suaranya. Aku yakin aku kenal dengan poni yang tidak keberatan mengatur pengiriman barang ini untukmu. Maksudnya diriku. Aku mohon biarkan aku mengaturnya. Ini semua terdengar luar biasa, tapi aku bahkan tidak punya pegawai dan aku butuh yang terbaik. Serahkan soal perekrutan padaku. Oh, ini dia sayangku. Kalau kalian bisa tangani masalah ini, aku akan fokus di desain pajangan jendelanya. Kita tunjukkan bagaimana Manhattan Rarity untukmu yang sebenarnya. Oh, apa jadinya aku tanpa kalian? Dia akan jadi apa tanpa kami? Biar kupikirkan. Sayang, aku sudah tamat. Aku terdengar seperti dia. Hei, kau tidak menulis ini kan? Sekarang pajangan jendela yang sempurna. Aku tidak bisa hentikan pesta seru ini di saat mereka sedang bersenang-senang, kan? Apa yang Rarity inginkan? Lanjutkan saja pestanya sampai subuh. Benarkah? Tentu saja. Dan untuk atapnya, goyang saja. Angkat kakimu. Pinky, angkat setinggi mungkin. Kalau kau bilang begitu? Oh, ayolah Pinkie Pie. Aku tidak mungkin mengatakan omong kosong itu. Tentu saja DJ Pontri hanya memainkan irama terhebat. Aku tidak mau dia melewatkan memainkan irama keren ini yang sedang populer di kawasan pesta belakangan ini. Aku akan mainkan piringan ini jika aku jadi kau, apapun kata poni lain. Rarity untukmu hanya merekrut yang terbaik dan bagiku itu berarti yang tercepat. Sekarang, sebelum kita mulai, apa aku melakukannya dengan benar? Apa yang Rarity inginkan? Rencana baru. Siapa yang bisa pertama memberitahuku bahan kain apa ini? Itu organza. Apa kau yakin? Itu kain tipis, polos, halus, tradisional dari sutra. Jadi, iya. Aku sama sekali tidak paham soal pakaian. Aku hanya bisa melihat sesuatu dan memberitahumu itu pakaian atau bukan. Sofa ini, bukan pakaian. Coba lihat apa kau bisa mengikutiku. Semua pakaian terbuat dari apa? Kain? Tepat sekali, tapi tidak di toko ini. Tidak lagi. Oh, tidak. 2 kata untukmu. Pakaian sendok. Semua pakaian kita akan terbuat dari sendok. Apa yang Rarity inginkan? Kau tahu aku menyukaimu, Plate Stripes. Kalau terserah padaku, kita akan menjual pakaian sendok tepat sebelah emporium toko topi diskon Stinky Bottoms. Tapi ini bukan tergantung aku. Jadi, jawabannya tidak. Sejujurnya, aku rasa pakaian sendok bukan ide buruk. Berguna juga untuk makan sup, mengaduk gumbo, menggali lubang kecil. Selesai. Sempurna. Tapi, apa yang Rarity inginkan? Mungkin dia mau diatur berdasarkan warna. Aku rasa aku harus mengulang dari awal. Halo Smokey, Softpad,
Smokey Junior, aku punya berita menarik untukmu. Aku ingin kalian semua tinggal di sini selamanya. Tapi apa yang diinginkan Rarity? Kalian harus pindah. Pajangan jendela itu hal pertama yang dilihat pelanggan. Dan kalau mereka suka, mereka akan masuk dan menikmati keindahan butikku. Entah yang mana yang harus direkrut. Teruskan saja menebak kain. Ayah, teman Rarity tidak suka dengan ideku. Pakaian sendok, itu ide bagus. Oh tidak, jangan musik belanja lagi. Maafkan aku. Oh ya ampun. Hai semuanya. Saat menulis ceritanya, kau bisa hilangkan bagian di mana kami mengunci Rarity di jendela depan? Halo? Sepertinya pintunya tersangkut. Iya, sedang kami bereskan. Ya. Jangan sia-siakan waktu. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku menutup pestanya. Aku bilang tidak ada Plat Stripes. Aku meminta para rakun itu pergi. Aku menanyakan soal bahan kain. Sama seperti yang kupikir Rarity inginkan. Rarity meminta kita membantunya karena dia mengenal kita dengan baik. Dia tahu betapa kau peduli pada hewan. Dia percayakan kau bisa menyelesaikannya dengan caramu. Mungkin kita semua perlu melakukan itu, melakukan dengan cara kita. Itu yang diinginkannya. Belum terlambat. Ayo bergegas dan kita bisa memperbaikinya. Iya, kenapa ya? Sebelum Rarity tahu kita mengacaukan semuanya. Maaf, aku sudah menyuruh kalian pergi. Tempat ini milik kalian. Kalian bisa tinggal di sini. Tapi aku cuma minta satu hal pada kalian. Maaf, aku membuatmu memainkan musik membosankan itu. Tapi kalau kau siap, aku punya ide membuat pesta ini lebih baik. Oke, aku tidak mengerti soal kain, tapi aku mengerti tentang kecepatan. Dan aku butuh poni yang cukup cepat untuk membantu semua pelanggan Rarity. Jadi, yang pertama kembali dari sungai akan dapat pekerjaan ini. Ini balapan. Pergi! Tuan Stripes, aku berutang permintaan maaf pada putrimu. Dia punya ide bagus dan aku harus memberikan kesempatan baginya. Jadi begini menurutku. Sempurna. Wow, sepertinya pintunya diperbaiki tepat waktu. Apa semua ini? Seluruh ruangan diatur menurut gaya, disusun berdasarkan ukuran, dan diurutkan berdasarkan kain. Dia bisa temukan segalanya dalam waktu 3 detik. Ini bagian dari karya terbaikku. Oh, aku tahu bisa mengandalkan kalian. Baiklah, kurasa ini sudah waktunya. Rarity untukmu, sekarang dibuka. Lihat, tidak sabar. Oh astaga, aku tidak menyangka akan datang sebanyak ini. Bagaimana aku menangani mereka? Namaku Blue Bobbin, aku akan jadi asisten pribadimu sore ini. Lewat sini semuanya, dan salah satu staf berbakat kami akan membantu kalian. Sejujurnya mereka semua agak lama, tapi selesaikan balapannya. Ditambah mereka tahu banyak soal kain daripada aku. Jadi aku rekrut semuanya. Dari yang kulihat, Rarity merancang busana, DJ Pontri merancang irama, kombinasi apa lagi yang lebih baik dari klub butik menari?
Setelah mandi, mereka dengan sukarela membantu. Jagung biru segar dengan sedikit bawang. Tapi bagaimana cara menikmatinya tanpa... Sendok? Sudah kubilang pakaian sendok bukan ide buruk. Luar biasa. Ini adalah butik paling unik dan paling indah yang pernah aku lihat. Apakah seperti itu? Pada akhirnya, acara pembukaan Rarity sangat sukses. Benar, awalnya banyak halangan, tapi tim yang sangat kompak ini... astaga, kurasa maksudnya kalian bersatu dan menciptakan butik sempurna. Impian Rarity bersama dengan keahlian teman-temannya. Sang reporter pastinya mempercayai itu. Kenapa kalian tidak bilang ada banyak masalah? Karena kami pikir kau sudah terlalu banyak pikiran. Dan kami tidak mau kau berpikir acara pembukaanmu tidak sempurna. Tim yang sangat kompak. Aku tahu selalu bisa mengandalkan kalian semua. Tidak ada yang lebih sempurna dari itu.